akan melakukan kegiatan makan bersama, tapi dengan kesadaran. Bedanya apa? Nah, kalian pengen tahu nggak? Nanti ada 3 tahap. Enggak. Yang pengen tahu nih, ada 3 tahap nanti. 3S. 3S, ingat-ingat 3S. S pertama, sit. Sit dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Sit itu duduk. Duduk dulu sebelum makan. Terus, slow. Yang kedua, S kedua. Slow. Pernah dengar? Slow. Ngerti artinya slow? Slow baiklah. Apa slow? Santai. Santai, makannya perlahan, santai, enggak disambi gitu. Kayak semacam model makannya. Pernah lihat videonya Guges nggak? Itu cara makannya tanpa disambi. Terus savor, tulisannya savor. Savor, dinikmati, dirasakan. Teksturnya kayak apa nanti ibu tanya. Paham? Tekstur makanannya itu dia keras, gurih, model kriuk-kriuk gitu, crispy apa? Lapar ya? Apa lembut di lidah? Iya, paham ya? Nanti tujuannya ibu akan bertanya itu. Iya, Bu. Tahapannya ada yang mau ditanyakan? Iya. 3S. Sit, slow, savor. Ya, duduk yang tenang, makan perlahan, lalu rasakan kenikmatannya. Berapa menit kira-kira makannya nih? 1 jam. Hah? 2 jam. Oh. 2 menit. 20 menit. 20 menit, waduh. 5 menit, 5 menit. 5 menit. 5 menit cukup? Berapa kunyangan? Ya. Paling 5 kunyangan, Bu. 6, Bu, 6 kunyangan. Ya, wis. 5 menit? Ya. 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 Videonya dinyalain, Mbak. Ya. Ya, silakan dinyalakan videonya. Bu, izin keluar, Bu. Nanti lapar, Bu. Ya, nggak usah. Nanti masuk lagi dadakan. Ya, ikut menikmati temannya makan, lihat. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan pada makanan kamu tadi, gitu. Teksturnya boleh, rasanya boleh, atau lain-lain yang kamu rasakan ya, Mbak. Terus habis itu muter. Ini kalau di layarnya Ibu habis Kalista itu naik ke atas ada Naira. Naira tadi nggak ikut ya? Nggak ikut makan ya? Iya. Iya, Gigi ya. Naira ikut mengikuti, nanti jadinya bisa praktek di rumah. Kalista terus ke Gigi. Habis Gigi Ardian. Terus selfie lalu lanjut ke Almaa. Ya, pertanyaannya apa yang kalian rasakan pada saat makan tadi? Apa ya? Ya, sekenanya aja yang dirasain tadi. Halo, Kiki. Rasanya enak, Bu. Udah bisa lihat, Mas? Mbak? Udah. Nah, coba. Ini yang gambar pertama apa? Bibit. Bibit daunnya ada berapa nih? 4. Ya, itu baru 4. Berarti masih kecil ya. Terus yang kedua, ini untuk satu tanaman tuh ukurannya aja gimana nih ukurannya? Kalau dilihat dari
satu tanamannya aja nih, yang gambar kedua. Ukurannya besar, Bu. Iya, lebih besar ya. Mungkin ini pas udah dewasanya ya, kalau cerita manusia itu ya, sudah cukup dipetik. Nah, terus yang gambar ketiga? Biji. Iya, sahabat tuh yang bilang, Ibu nggak bisa lihat sih, ini harusnya lihat gambar ke biji nih, gambar ke biji yang sedang diapain? Gambar ketiga. Di tanah. Kalau gambar yang keempat? Ini apa nih? Gambar yang keempat. Biji juga ya? Biji juga. Iya, biji juga benihnya. Tapi kalau kita urutkan ceritanya ini kan ada biji, ini 2 bijinya. Ada yang biji yang di tangan, ada biji yang lagi ditanam di tanah. Kira-kira duluan mana? Lagi. Lebih dahulu yang mana, Mas, Mbak? Yang atas yang lagi ditandur ini, apa yang lagi dipegang ini? Maksudnya ini kan biji, kalau dilihat dari bentuk bijinya kan ini masih kecil-kecil. Sebenarnya ini di dalam proses sebelum ditanam tuh ada dikum dulu biasanya, direndam. Berarti mana dulu? Bawah. Yang bawah. Iya, bawah. Yang bawah dulu ya. Iya, Bu. Ini. Ya. Ini yang nomor 1. Ini yang nomor 1. Yang nomor 1 berarti yang di tangan ya. Iya. Ini mau kelamaan request editnya diapalin aja ya. Ini yang nomor 1 yang di tangan. Iya, Bu. Terus yang nomor 2? Yang lagi ditanam. Yang ini. Ya, yang ditanam yang ada gambar tangannya ya. Kelihatan kan ya? Terus Ya. yang nomor 3 kira-kira yang mana? Yang atas sendiri. Yang ini, yang daunnya masih kecil-kecil. Iya, Bu. Terus akhirnya bisa dipetik yang gambar ini, yang nomor 2. Iya. Jadi urutannya mulai dari bawah ya. Iya. Bawah yang ada di tangan, terus ditanam di tanah, terus akhirnya biji sawinya tumbuh. Awalnya daunnya kecil sedikit, setelah akhirnya besar, siap dipetik, daunnya lebar-lebar, besar, hijau gitu ya, seger, akhirnya bisa dipetik untuk dikonsumsi. Begitu. Itu urutan mengurutkan gambar. Jadi kita sebenarnya udah paham ya tentang pertumbuhan tanaman ini. Prosesnya, ya urutan-urutannya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Enggak ada. Enggak ada? Enggak. Ya, ini sebentar lagi. Ya, Bu. Nah, setelah itu, menurut kalian nih, ya, menurut kalian nih, kira-kira, apa sih yang bisa kalian lihat gambar ini, terutama 4 gambar ini yang bisa kalian dapat, bisa kalian bayangkan gitu. Kalian bayangkan apa yang terjadi sih sama si petani ini gitu. Kira-kira apa tuh? Bebas sih, bebas jawabannya, semua benar. Kira-kira apa? Pengen dengar, syukur semua ngomong. Menghasilkan hasil yang memuaskan. Iya, senang berarti ya kalau panennya berhasil ya Mbak? Iya. Setelah ngedenger lagu, ayo kita sama-sama mengisi yang di chat, gimana perasaan kita, apa yang... Alhamdulillah.
kegiatan kita akan berakhir nih. Jadi sebuah pondasi buat kita ya. Bagaimana kita harus bersikap untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, terhadap makanan juga, begitu ya. Menyadari sepenuhnya semua yang kita makan, kita rasakan, baik itu sampai dengan nafas kita, itu ada itu kesadaran, gitu Mbak. Bu Guru juga sama lagi belajar, ya. Nah, sampai di sini. Jadi kita harus tahu, intinya harus tahu emosi kita tuh sedang apa sekarang ini. Kalau emosi lagi marah, kita harus bersikap bagaimana. Kalau terharu, bagaimana. Kalau kita ambil hikmahnya itu apa untuk dijadikan ini dasar sikap kita, pandangan kita untuk misalnya menjaga lingkungan itu kesadaran kita gimana. Jadi nggak cuma karena tanggung jawab aja. Paham ya sampai di situ? Nggak cuma karena oh kita memang harus bersih-bersih lingkungan karena disuruh, bukan itu. Jadi ada nilainya gitu loh. Paham ya anak-anak? Iya, Bu. Iya. Nah, sampai di sini Ibu akhiri. Terus kita nanti ada setengah jam melalui moda WhatsApp untuk menyimpulkan ya anak-anak. Google Meet-nya Ibu tutup, nanti kita lanjut ke WhatsApp untuk mengisi kesimpulan di akhir. Begitu ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, enggak, nanti Bu. voice note. Nanti pakainya voice note. Mungkin ini pembelajaran yang paling lama yang kita lakukan ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, mungkin agak capek, lelah, tapi nggak apa-apa. Ini sebuah apa ya, pelajaran ya. Iya. Terima Iya, Bu. kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Iya, jadi jelas ya tujuan belajar kita ya sudah terpenuhi ya. Iya, Bu. Memahami tanggung jawab, memahami alam ya, gimana kita harus bersikap kepada alam. Terus nanti ada form ya, for Google Form itu untuk ngisi sedikit sih, cuma berapa poin tok. Juga ada satu kegiatan kita cobalah dalam minggu ini, minggu tenang ibaratnya ya, minggu tenang sebelum masuk ke penilaian akhir tahunan nanti beberapa minggu ini untuk paling tidak kita menanam tanaman, satu tanaman, boleh tanaman hias, boleh tanaman yang berakar tunggang begitu ya, Bu. sebagai wujud kita sungguh-sungguh bertanggung jawab atas alam kita, begitu kan, buat nambah oksigen ya, nambah oksigen kan, fotosintesa tanamannya, jadi menambah produk oksigen kita untuk kita bernafas, begitu ya. Jadi ada dua penyimpulan di voice note nanti sama mengisi formulir rancangan aksi untuk kita menanam. Itu waktunya seminggu, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, kalau gitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ini teringat selalu ya kita ya. Sampai dengan di akhir hayat. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, saya merasakan anak-anak itu sekarang semakin berpendapat, semakin berani, semakin berekspresi dari wajahnya, dari ungkapan yang dia berikan, ada peningkatan dibanding pada saat awal semester yang lalu. Kalau saya rasakan memang guru masih lebih aktif kalau dibandingkan dengan keaktifan murid. Jadi mungkin belum seimbang, masih perlu ada lagi peningkatan, dan semoga saya berharap mereka akan mendapatkan tempat sekolah nanti yang bisa melanjutkan kegiatan
pembelajaran yang telah saya mulai ini, sehingga mereka bisa menjalani lebih baik lagi. Jadi ada kesinambungan. Karena sekarang mereka kelas 6, lalu sebentar lagi lulus dan mencari sekolah menengah pertama. Semoga mereka mendapatkan yang terbaik. Dan pada saat pembelajaran tadi, yang perlu saya perbaiki masih banyak. Antara lain ada beberapa mungkin pertanyaan yang kurang pas, kurang terbuka. Contoh, kalian mau dengar nggak apa tahapan-tahapan untuk melakukan mindful eating? Ada anak yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Mungkin bisa saya rubah. Bagaimana kalau kalian bisa lebih jauh tahu tahapan-tahapan untuk makan dengan kesadaran penuh? Mungkin begitu harusnya. Dan ada beberapa lagi. Contohnya setelah di akhir pembelajaran, apa yang kalian rasakan? Baik? Jadi saya ngasih pilihannya baik gitu. Seharusnya mungkin bagaimana yang kalian rasakan saat ini setelah pembelajaran. Jadi mereka bisa lebih banyak pilihan, mereka bisa lebih bebas memilih perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Jadi kesannya kalau saya katakan bagaimana yang kalian rasakan baik, itu kayak maksa supaya baik jadinya. Mungkin itu beberapa pilihan-pilihan kata yang mungkin perlu perbaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya perbaiki lagi untuk pembelajaran berikutnya. Dan yang membuat saya terharu dan bangga, anak-anak itu saya rasakan mereka juga berempati kepada saya. Mereka juga balik berempati kepada saya. Mereka mulai memberikan respon keadaan saya. Begitu. Jadi seperti sudah mulai ada timbal balik di sini. Timbal balik. Begitu. Jadi tidak saya yang selalu membuat semacam kayak pemantik-pemantik, lalu mereka respon, dan mereka juga bisa membuat saya merasakan bahwa mereka juga empati sama saya dengan ekspresi dan bahasa mereka dan ungkapan mereka. Itu yang membuat saya gembira, sehingga mereka menjadi lebih terbuka, tidak tertutup lagi seperti di awal semester. Banyak hal yang saya rasakan itu sebuah perubahan ya. Dulu saya merancang pembelajaran, mindset saya fokus kepada kognisi, bagaimana caranya anak itu mencapai kemampuan yang maksimal dengan proses yang lebih cepat, tidak memperhitungkan apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka alami sebenarnya pada saat pembelajaran. Padahal itu ternyata sangat penting sekali. Karena mereka juga
meskipun anak-anak, manusia yang punya perasaan, punya keinginan, dan punya potensi yang masing-masing memiliki potensinya sendiri-sendiri, nggak bisa sama begitu. Jadi ternyata saya banyak dosanya selama ini. Semoga dimaafkan. Meskipun memang ya ada sih, ada kualitas di mana saya sebelumnya juga berempati kepada mereka, tapi porsinya itu mungkin sedikit. Itu sih pendapat saya. Semoga kedepannya anak-anak Indonesia menjadi lebih baik lagi keadaannya dan bisa menjadi harapan bangsa kita, supaya bangsa kita lebih maju ke depannya. Terima kasih.